Halo, Shalom, selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera dari saya, Leni Marlina Ujung. Saya dari Sidikalang. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya. Kenapa saya lebih semangat? Ya, itu adalah cara kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karisma Lau sebagai motivator saya. Untuk kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Tetapi sebelumnya, kita harus ingat bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah kita merasa kita bisa tenang sepanjang hari. Karena ketika kita ingin mencapai suatu keberhasilan, sangat banyak tantangan-tantangan yang menanti untuk kita lewati. Salah satu yang mengubah kita supaya kita lebih semangat lagi adalah mengubah pola pikir kita, atau mengubah cara berpikir atau mindset kita. Kita harus berpikir lebih positif, kita harus semangat, kita harus bangkit. Kita harus ingat bahwa keterbatasan kita itu hanyalah sebuah imajinasi. Kenapa saya berkata demikian? Itu hanyalah sebuah imajinasi. Karena kebanyakan orang menyatakan dirinya itu tidak bisa, tidak mampu, tidak mau bangkit. Tetapi itu adalah hanya sebuah kemalasan untuk berusaha. Selalu menolak perubahan karena sudah merasa nyaman di zona nyaman pada saat itu dan tidak mau lebih semangat lagi untuk mencapainya. Ada juga orang sudah pernah gagal, ada juga orang sudah pernah mencoba namun kegagalan selalu terulang, sehingga pola pikirnya selalu terbayang-terbayang dengan kegagalan di masa yang lalu. Jadi marilah untuk membiasakan pola pikir kita menjadi lebih positif, membiasakan diri kita itu menjadi berusaha dan terus berusaha. Jangan sudah tahu kita itu jatuh, namun kita jatuhkan diri kita lagi, lebih dalam lagi. Tetapi ketika kita jatuh, maka kita harus bangkit kembali. Marilah kita membiasakan diri kita melakukan suatu pekerjaan itu dari ketulusan kita dan sepenuh hati. Jangan pernah menunda-menunda suatu pekerjaan itu, berpikir nanti. Dan nanti itu ingat bisa menjadi suatu hal yang tidak akan terjadi sama sekali. Saudara yang terkasih, saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya, di mana pengalaman hidup saya yang dahulunya sangat terpuruk. Kenapa saya berkata sangat terpuruk? Karena saya ketika kecil disekolahkan oleh kakak saya. Saya tidak sama sekali disekolahkan oleh orang tua saya, karena keadaan orang tua saya pada saat itu lagi keadaan sakit. Orang tua saya perempuan lumpuh, dan orang tua saya laki-laki juga ada sakit, tidak bisa bekerja lebih keras lagi. Suatu saat saya ingin kuliah. Ketika saya sudah tamat SMA, saya ingin mencapai kesuksesan sama seperti orang lain punya. Namun orang tua saya tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Karena semenjak kecil saya aja sudah disekolahkan oleh kakak saya. Namun ketika kuliah adalah biaya kuliah yang sangat mahal, tidak memungkinkan orang tua saya untuk mencapainya. Dan orang tua saya trauma dengan kakak dan abang saya yang kuliah. Mereka diperjuangkan orang tua, tetapi perjuangan itu hanyalah sementara. Saudara yang terkasih, orang tua saya tahu bahwa saya itu sering juara kelas, tetapi tidak mendukung saya sama sekali. Ketika saya bersikeras untuk tetap kuliah, orang tua saya tidak mengizinkan dan bahkan menyumpahi saya. Dan ayah saya berkata, "Saya yakin dan percaya kamu tidak akan mencapainya. Saya bersumpah kamu tidak akan bisa melewatinya." Itu adalah kata-kata orang tua saya yang sampai terngiang sampai sekarang. Namun saya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan lebih menyempurnakan hidup saya. Ketika saya percaya apa yang saya lakukan, apa yang saya capai, Tuhan akan selalu berikan jalan yang terbaik buat saya. Sehingga saya kuliah sendiri, saya bekerja di rumah dosen untuk membiayai uang kuliah saya. Dalam perkuliahan saya juga sangat banyak hal yang tidak baik untuk saya. Saya tidak bisa membayar uang kuliah saya, tetapi saya bangkit. Saya tidak mau terpuruk. Saya semangat, saya harus berjuang. Itu adalah selalu terbenak di pikiran saya. Saya harus semangat, saya harus berjuang, saya harus mencapainya. Sepeser pun tidak ada orang tua menguliahkan saya. Saya tidak memburuk-burukkan, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan saya. Di balik sakitnya yang saya rasakan, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan. Saat itu, saya memberikan kejutan bahwa saya tidak sama seperti apa yang ia katakan. Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan untuk mencapainya. Dan pada saat itu, saya berdiri di depan pintu. Saya dilihat orang tua saya laki-laki menggunakan toga, menggunakan baju wisuda. Dia memeluk saya.
air mata bahagia datang untuknya, yang dulunya dia merasa saya tidak bisa, yang dulunya dia menyumpahi saya bahwa saya tidak akan bisa mencapainya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri di depan pintu menggunakan toga setelah selesai wisuda. Saya dipeluk dengan merasa bahagia dan meminta maaf kepada saya bahwa dia berkata saya itu tidak sama seperti kakak-kakak yang memberikan trauma bagi dia. Dan untuk saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini kenapa saya menceritakan tentang pengalaman saya. Inilah saya yang selalu semangat, dan inilah jalan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bisa duduk seperti ini, saya bisa mengajar. Saya menceritakan tentang pengalaman saya bukan berarti saya sudah sukses, saya sudah lebih dari orang lain, bukan. Tetapi ini adalah suatu motivasi untuk membangkitkan semangat jiwa kita lebih sukses lagi. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kesuksesan bagi saya untuk kedepannya. Ketika saya melakukan hal kecil, saya percaya Tuhan akan memberikan hal yang besar bagi saya. Saya sering mendapat kegagalan, tetapi saya tidak pernah terpuruk dalam kegagalan itu. Saya tidak mau berhenti, tetapi saya selalu berusaha karena kepercayaan saya kepada Tuhan. Ketika saya bersyukur, ketika saya berusaha, ketika saya ingin mencapainya, ketika saya ingin meraihnya, maka Tuhan akan memberikan kesempatan yang luar biasa untuk saya. Marilah kita membiasakan diri kita melakukan suatu pekerjaan itu dari ketulusan kita dan sepenuh hati. Jangan pernah menunda suatu pekerjaan itu, berpikir nanti. Nanti itu, ingat, bisa menjadi suatu hal yang tidak akan terjadi sama sekali. Tidak ada beban yang berat jika Allah menghendaki beban berat kita itu menjadi ringan. Tidak ada penderitaan jika Tuhan menghendaki semua berubah jadi kebahagiaan. Dan aku percaya pertolongan Tuhan tidak pernah